Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di modul kedua kita sudah praktek tentang proposisi majemuk. Nah, pada modul 3 kita akan membuat tabel kebenaran dengan aplikasi Maple. Nah, biasanya kita untuk membuat tabel kebenaran harus ditulis manual satu persatu sehingga sangat melelahkan. Nah, dengan aplikasi Maple kita akan dimudahkan karena nanti hasil dari nilai kebenarannya akan muncul secara otomatis. Bagaimana caranya? Kita langsung ke tutorialnya. Oke, seperti biasa, kita siapkan modul dan aplikasinya. Nah, untuk memulai, kalian klik New Worksheet seperti biasa, atau Ctrl N kalau pakai keyboard, dan tunggu sampai halaman kerjanya siap. Nah, seperti biasa juga, kalian ketik perintah awalnya, yaitu with logic. Ya. Ini untuk membantu kita seandainya kita lupa perintah apa yang dibutuhkan. Jangan lupa pakai titik koma dan enter. Nah, kita lihat lagi modulnya. Untuk modul 3 ini kita akan belajar bagaimana membuat tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran itu digunakan untuk melihat kebenaran ya sesuai dengan namanya. Nah, untuk mengecek kebenaran itu biasanya disesuaikan antara pernyataan dengan kejadian yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan sesuai dengan kejadian asli, berarti itu benar. Tapi kalau tidak sesuai dengan kejadian asli, berarti itu salah. Nah, sebagai contoh ya, kita punya dua kalimat, contohnya A dan B, maka kemungkinannya ada 4 ya, karena 2 pangkat 2, 2 pangkat jumlah variabel. Berarti ada 4 kemungkinan. Nah, yang pertama, kalau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar. Terus pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Lalu yang ketiga, pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar. Lalu yang terakhir, pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah. Nah, kemungkinannya bisa digambarkan di dalam tabel seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan tabel kebenaran secara manual, itu pasti perlu waktu lama, karena selain kita harus mempunyai daya talar yang baik, kita juga harus mengingat nilai kebenarannya. Karena kalau salah sedikit saja, ya berarti sudah kacau untuk langkah berikutnya. Nah, ada lagi contoh tabel kebenaran yang seperti ini. Nah, ini melibatkan banyak sekali kata hubung, ya. Ada dan, atau, terus ada biimplikasi juga, dan yang terakhir ini ada ingkaran juga. Nah, ini juga kan bisa membuat kita bingung, ya, kalau kita tidak terlatih. Nah, untuk contoh kasusnya, misalkan, ya, nyatakan kebenaran untuk pernyataan berikut. Nah, di sini kan bentuk awalnya adalah kalimat. Jika gejala seorang pasien adalah panas tinggi atau disertai dengan bercak merah, maka kemungkinan diagnosanya adalah penyakit campak. Nah, berarti di sini kita bisa merubah menjadi 3 kalimat. Nah, yang pertama, kita misalkan dengan A, yaitu gejala seorang pasien adalah panas tinggi. Lalu, untuk kalimat B-nya, gejala seorang pasien disertai bercak merah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kemungkinan diagnosanya adalah penyakit campak. Nah, kalau kalian ubah ekspresinya menjadi seperti ini. A atau B, maka C. Gitu kan? Nah, maka tabel kebenaran yang muncul itu adalah seperti ini. Berarti kalian harus bikin tuh sebanyak 2 pangkat 3. Ya, berarti ada berapa? Ada 8 kemungkinan. Nah, makanya di sini ada 8 baris. Ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mempraktekkan mulai dari yang sederhana sampai yang paling rumit. Nah, di sini kita mulai dulu pelan-pelan. Nah, kita akan mempraktekkan. Nah, kita akan mempraktekkan yang ini dulu, ya, A atau B. Nah, seperti biasa,
kalian ikuti modulnya, ketikkan with logic, ya seperti yang sudah saya lakukan di awal, lalu lanjut. Nah, kita akan coba untuk mengecek tabel kebenaran, ya. Kita bisa menggunakan kata kunci truth table, ya. Nah, cara nulisnya kita harus perhatikan juga, karena tadi kita pengen nyari or atau ya, berarti pakai tanda ini, ya, di mana isinya adalah A, B. Gitu. Jadi kita juga harus mendefinisikan isinya apa, terus kata hubungnya gimana. Ya. Nah, T1 ini adalah nama variabelnya. Tabel kebenaran 1 ya, mungkin maksudnya. Oke, kita coba ikuti modulnya dulu. Kita ketikkan T1 titik 2 sama dengan truth table ya. Truth table. Berarti di sini kita pengen mencari tabel kebenaran. Lalu tulis variabelnya A, terus kata hubungnya or, lalu variabel berikutnya, nah pakai kurung siku, berarti kata hubungnya, maaf, variabelnya apa saja, lalu kurung tutup, titik koma. Nah kita coba aja dulu ya, karena namanya juga praktikum. Lalu enter. Apakah muncul? Nah, sudah muncul ya. Jadi enak, kalian bisa melihat tabel kebenarannya seperti ini ya. Jadi sudah diketahui kalau misalkan kalimat A-nya salah, kalimat B-nya salah, berarti hasilnya salah. Begitu juga yang terakhir, kalau kalimat awalnya benar, kalimat yang B-nya benar, maka hasilnya adalah benar juga. Gitu. Ya, berarti ini sangat sesuai dengan logika or, jadi sangat enak sekali ya. Selama kalian bisa menerjemahkan kalimatnya dulu dengan benar dan merubahnya ke ekspresi logika, lalu kalian terapkan juga di aplikasi Maple-nya. Oke. Nah, ini jadi sudah dapat nilainya ya. Seperti ini, nilai kebenarannya ya. Nah, kita lanjut ya. Ini perintah-perintah ini sebenarnya hanya untuk mengecek apakah sesuai atau tidak ya. Nah, misalkan di sini T1 true misalkan ya. Jadi kalau kalimat pertamanya benar, kalimat keduanya benar, apakah hasilnya benar gitu kan? Apa hasilnya? Nah, ternyata hasilnya true juga gitu. Jadi untuk perintah ini ya hanya untuk pengecekan saja. Nah, kita lanjut ke yang lebih rumit lagi ya. Misalkan kalian disuruh untuk mencari nilai kebenaran dari ini ya, dari ekspresi logika yang ini. Nah, caranya juga sama seperti tadi. Kalian ketikkan dengan perintah. Nah, ini variabelnya kita bedakan. T2 misalkan titik 2 sama dengan truth table ya. Berarti tabel kebenaran dalam bahasa Indonesia. Lalu, nah di sini kita harus cermat ya. Kita harus dahulukan dulu yang di dalam kurung. Kita sudah belajar kan untuk prioritas dari kata hubungnya ya. Nah, kita lihat dulu yang di kurung berarti nah boleh juga dikasih tanda kurung seperti ini, A misalkan, terus kata hubungnya yang pertama itu or ya, terus variabel selanjutnya. Nah, lalu kalian ikuti polanya. Nah, yang ini berarti kata hubungnya adalah dan seperti ini. Lalu kalian buka lagi kurungnya. Nah, untuk variabel C kalian tulis juga di sini. Lalu ada kata hubung lagi or ya. Lalu variabel D. Nah, kalian tutup kurung, lalu koma. Jangan lupa kalian sebutin variabel apa saja yang ada di dalam tabel kebenaran nanti ya. A, B, C, D. Kurung siku, lalu tutup. Nah, kita akan coba cek apakah
akan muncul. Ya kalau error tidak apa-apa, kita perbaiki. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi akan ada 16 ya. Harusnya ada 16, tapi di sini hanya muncul 8 saja. Ya, tidak apa-apa. Nah, kalau benar, nanti muncul perintahnya seperti ini ya. Ada 4 variabel ya. Nah, inilah nilai kebenaran-kebenarannya. Oke, tugas saya untuk mempraktekkan modul 3 sudah selesai. Nah, sekarang giliran kalian yang harus mengerjakan evaluasi serta mengikuti praktikum yang tadi saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.